Tapi kalau cuma bersengketa, apalagi anaknya kan sudah bukan kategori anak kecil ya, sudah cukup dewasa juga. Nah, kita nggak, menurut kita masih masih tidak masuk ke pelanggaran kode etik. Masih dalam tahap Iya. aman berarti apa ya? Iya, Nggak ada teguran juga untuk. tidak. Hanya saran ya. Oke, siap. Yang lain ya, atau ada laporan ya, baru kita bisa. Tapi kalau dari MKD sendiri pasti kan ada do on don'ts, or don'ts-nya, Iya. rules-nya. Iya. Ini ada sanksinya gak sih kalau hal seperti Ya ini? belum masuk ke sana, Belum belum masuk ke arah sana. Nah, Pak, mungkin sosok Krisdayanti sebagai anggota Dewan DPR RI sendiri dari catatan MKD seperti apa sih? Ya, kalau Mbak Kade kita pantau termasuk anggota dewan yang rajin ya, baik hadir maupun aktif di alat kelengkapan dewan. Nah, itu dia, makanya jangan sampai nilai positif Mbak Kade sudah kerja keras di parlemen ya, di dapil juga kita dapat informasi beliau perform, tapi justru timbul masalah-masalah seperti ini sehingga yang paling pertama terpengaruh nama baik beliau sendiri gitu loh. Tapi pada berikutnya juga bisa berpengaruh pada kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Makanya MKD kalau ditanya sikapnya ya kami menyarankan pada Mbak Kade untuk berhati-hati. Tapi dengan adanya kasus saling serang ini antara Mbak Kade sebagai salah satu anggota DPR dengan anaknya, menyayangkan nggak Pak? Karena kan ini maksudnya masuk ke sosial media, saling serangnya di sosial media. Ya makanya kita saran jangan sampai ini ke media sosial lah hal seperti ini, selesaikan baik-baik di rumah. Kalau untuk batasannya sendiri Pak, sampai nanti terkena sanksi itu Sebetulnya nggak jauh ya, kecuali ada torture atau penganiayaan ke anak, hal-hal seperti itu. Tapi kalau cuma bersengketa, apalagi melihat dalam konteks normanya ini belum masuk ke pelanggaran kode etik. Cuma kami menyarankan kepada anggota DPR yang berlatar belakang artis, dalam hal ini Mbak Kade, untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Kenapa? Karena sorotan pada anggota DPR berlatar belakang artis itu 2 kali lebih besar daripada pada anggota DPR yang tidak berlatar belakang artis. Nah, jadi kita mesti mawas diri. Harus diakui di DPR ini nggak cukup kerja bagus ya. Kita kerja bagus belum tentu kita dipuji, tapi kalau kita ada masalah kita sangat rawan untuk dibully. Makanya hati-hati aja dalam bermedsos, dan apalagi hal-hal pribadi nggak perlu diungkap ke ranah publik. Nah, tapi apakah akan ada pengawasan menyeluruh, mengingat Krisdayanti sendiri kan adalah salah satu anggota dewan? Kalau ada pun udah sampai tahap mana sih Pak? Ya, saya pikir kita nggak ada ya, belum ada panggilan atau teguran kepada beliau karena memang tidak ada laporan dan kami rasa itu memang belum masuk ke ranah pelanggaran kode etik. Cuma ini sifatnya saran saja. Ya. Ini kita reses, setelah reses tanggal 15 Juni selesai, kita masuk masa sidang, kita akan sampaikan saran kita melalui teman anggota Majelis Kehormatan Dewan yang dari partai beliau, dari partai PDIP. Tapi akan ada rencana maksudnya memanggil pihak Krisdayanti nggak untuk menjelaskan apa yang terjadi? Kita lihat kita pantau